Malam hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita semuanya boleh dimengerti, boleh memahami bahwa judulnya kan menarik tuh judulnya. Relax, God is good all the time. Bagaimana kita menjadi relax, bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kita sehingga kita menjadi rileks dan kuat dan mampu bertahan di dalam dunia yang sedang kacau ini. Walaupun dolar naik tinggi, walaupun rupiah terpuruk, kalau yang suka dengan saham walaupun IHSG berdarah-darah segala macam, tapi kami percaya oleh karena kasih kuasa Allah, oleh karena perlindungan Tuhan, kita semua dikuatkan dan kita mesti mampu dan tenang di dalam Tuhan. Sehingga ini dasar ayatnya saya bacakan ya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya tadi baca lagi berulang kali kok nggak bisa diputus ini. Jadi ya udah kita bacakan semuanya ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata firman itu untuk membersihkan kita, untuk memotong yang membuang yang tidak benar itu terbuang sehingga kita bisa berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menarik ayat ini sebetulnya, tapi saya nggak menjelaskan ke sini, tetapi saya lebih menjelaskan nanti ke arah bagaimana supaya kita itu menjadi rileks orang, menjadi damai sejahtera itu Allah itu ada dalam hidup kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 dan 8 ini biasanya ini ayat favorit. Tetapi saya nggak menekankan ke sini ya, karena ini kita baca aja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah kita ini diminta Tuhan untuk tertanam, masuk di dalam Dia, dan kita sebagai carangnya, cabangnya. Karena kita itu Tuhan mau bawa kita maju lebih lagi di dalam Dia. Itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita mengerti. Supaya kita menjadi tenang. Karena apa? Karena kalau kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita itu akan tumbuh sesuai dengan Yesus, sesuai dengan Dia. Nah, kenapa ayat ini, firman ini keluar? Saya juga nggak tahu. Saya cuma mempersiapkan saja. Tapi ada beberapa kejadian yang kemudian masuk ke saya. Ada satu yang cukup 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 berat ya. Ada beberapa sebetulnya, tapi satu yang cukup berat. Makanya ini saya coba mention kita mesti hati-hati. Ada yang kebobolan kartu kredit. Kartu kreditnya mungkin value-nya nggak banyak-banyak amat. Value-nya cuma sekitar 10 atau 15 juta atau 20 juta gitu ya, sekitar itu. Masalahnya kartu kreditnya ada 4. Nah ini dia. Kemudian dia kebobolan sampai total sekitar 100 juta. Saya hitung kemarin, 100 juta loh ini aku bilang. Aduh, berat juga ya. Memang sekarang ini kejahatan scamming atau scammer gitu sangat berbahaya. Saya renungkan, saya lihat pola-pola dari kejahatan scamming seperti ini ya, scam seperti ini, rata-rata itu membuat orang panik. Saya dengar ceritanya rata-rata membuat orang panik. Makanya kita mesti rileks. Dan satu hal yang perlu kita camkan adalah jangan sampai kita memberikan CVV-nya atau sampai OTP-nya itu jangan sampai diberikan. Nah, ini dia diberikan dan kasusnya sampai sekarang masih dalam proses. Ya, semoga ada jalan keluar ya.
nggak sedikit soalnya 100 juta itu ya lumayan tergantung orang yang mengalami. Kalau yang mengalaminya duitnya miliaran ya nggak apa-apa, tapi biasanya kalau orang itu akan masalah karena kartu kredit itu value-nya, kondisinya mendekati sama dengan orangnya. Jadi kalau orang-orang yang sampai 100 juta ya berarti dia mentok kena kena itu ya kayak kena pukulan telak aja gitu. Jadi mari kita hati-hati, mari kita di dalam berkomunikasi menggunakan HP, HP yang ini adalah dibilang smartphone, jadi memang smart, jangan sampai kita dipinteri oleh orang-orang lain ya. Makanya kita mesti perlu rileks, jangan panik. Hari ini kita belajar firman Tuhan supaya bagaimana kita tidak panik. Berhentilah panik, berhentilah pusing kepala karena permasalahan. Semua orang pasti menghadapi masalah. Apapun hidup kita pasti menghadapi masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan percayalah di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Kemarin ada sekelompok pendeta juga di daerah Jawa Tengah mengeluh kena scamming juga. Aduh, saya dengar ceritanya ampun dah. Sampai saya nggak bisa ngomong karena cukup besar, bukan besar tapi cukup besar. Bahkan kalau boleh bilang pasti luar biasa besar ya. Jadi bagaimana kita berusaha menghadapi itu semuanya? Yang pertama kita mesti tenang dan kita mesti rileks dan kita mesti percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu ada dalam kontrol Dia. Kalau kita diomongin, kita ini ada transaksi yang harus dihentikan ini omongan yang nelpon dari bank yang bersangkutan. Langsung stop, diam dulu. Kalau ada orang yang memaksa kita bergerak cepat, berespon cepat, langsung stop, diam dulu. Itu nasihat saya ya, karena banyak orang yang setelah saya perhatikan langsung respon dia. Wah, nanti gua rugi nih. Wah, nanti gua kena ini. Wah, nanti nanti kasusnya begini gitu. Nah, jadi mari kita tenang karena percaya perlindungan Allah itu luar biasa. Asal kita tenang. Saya bacakan satu ayat ya yang luar biasa ini. Itu pemahamannya saya dapat cukup luar biasa. Jadi 1 Samuel 17 ayat 40 bicara begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin ini. Nah, kalau kita baca ayat ini kita tahu bahwa Daud itu sedang akan menghadapi ya, sedang akan ya, memang dalam waktu yang ini ya, sedang akan menghadapi Goliat. Dan dia sudah dicobain, kisahnya ini adalah dia sudah dicobain baju zirahnya si siapa? Saul. Dia dibawain pedangnya. Pedangnya Saul itu tinggi, panjang. Sorry, maaf, bukan tinggi, panjang. Jadi dia nggak bisa bawa dan dia bilang saya nggak bisa bergerak kalau pakai ini. Jadi dia lepaskan semuanya itu, dia lepaskan senjatanya dan dia mengambil 5 batu. Dia ke sungai dan ngambil 5 batu. Kita perhatikan di ayat yang ini tadi. Maksud saya adalah dipilihnya dari dasar sungai 5 batu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa Daud mengambil 5 batu? Kenapa enggak satu? Kenapa enggak dua? Kenapa enggak tiga? Kenapa enggak empat? Kenapa 5? Angka 5 jangan dibilang, oh karena 5 angkanya angka menarik. Bukan Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa ternyata kalau kita baca kitab Samuel, kita baca 1 dan 2 Samuel, kita akan tahu ternyata Goliat itu 5 saudara. Jadi Daud mengambil 5 batu dengan perhitungan. Yang satu gua lempar buat bunuh Goliat, yang dua buat sepupunya, yang tiga juga sepupunya lagi, yang empat juga dengan untuk saudaranya lagi, yang kelima juga saudaranya lagi. Dia punya 5 batu yang siap untuk dilempar. Semuanya dengan perhitungan. Dan pada akhirnya kita tahu jadi kisah ini. Daud menang karena dia dengan perhitungan, dengan tepat dan dia melempar. Dan bukan hanya ini yang perlu diperhatikan, bukan hanya
Dia melempar, tetapi Tuhan yang menolong dia sehingga Goliat pun akhirnya mati. Padahal Goliat sudah pakai ketopong. Ketopong ketopongnya itu kalau saya lihat gambar-gambarnya itu ada geriginya di depan kepala sini. Ya, seperti ginilah. Jadi karena ini kekuatan ini kalau ada gerigi-gerigi gini itu kekuatan dan itu masuk melalui situ. Tung masuk langsung ke jidatnya, bolong masuk dan saya percaya Tuhan turut bekerja. Itu yang perlu kita imani. Itu yang perlu kita percaya. Tuhan selalu turut bekerja. Nah, jadi bagaimana dengan Daud tadi? Daud itu sengaja dia mengambil 5 batu. Karena dia tahu musuhnya itu berlima. Kalau yang satu mati nanti yang 4 nyerbu dia, dia langsung lempar lagi satu lagi, lempar lagi satu lagi, sampai akhirnya kelima-limanya pun mati. Dan kita lihat, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Berarti Daud ini punya tempat batu, punya tempat buat senjata gitu loh. Jadi dia sudah biasa setiap kali dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang sedikit itu, dikatakan begitu kan, yang sedikit itu cuma 5-6 ekor gitu. Dia selalu bawa batu. Batu untuk apa? Kalau kita baca di kitab di Mazmur, maka kita akan tahu bahwa Daud itu berhadapan dengan singa dan beruang. Jadi dia sudah biasa menghadapi itu. Dia selalu menghadapi bahaya. Dia tahu dan biasa menghadapi bahaya. Tetapi Daud tidak pernah mengeluh. Nah, itu yang membuat kita mesti waspada. Kenapa dia tidak pernah mengeluh? Kalau kita baca kitab Mazmur, kita akan tahu Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dia selalu masuk di dalam hadirat Allah. Marilah kita itu masuk dalam hadirat Allah. Seperti Yohanes 15 tadi. Masuk dan diam ditinggal di dalam hadirat Allah. Supaya kita nempel dan Allah atau Yesus tadi, kalau engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Artinya apa? Kita tinggal di dalam dia itu seperti cabang dengan pohonnya. Ini pohonnya nempel cabangnya. Kemudian nanti nutrisi-nutrisi dari pohon ini akan masuk melalui akar itu masuk terus ke batang dan masuk ke cabang-cabang ini dan dia terisi dengan nutrisi sehingga dia bisa berbuah. Nah, saya kebetulan beberapa tahun yang lalu saya waktu pulang kampung ke Mojokerto, kampung saya Mojokerto. Saya ketemu sama teman saya. Teman saya ini cukup diberkati Tuhan, tanahnya banyak, kebunnya banyak. Salah satu kebunnya dia punya kebun anggur. Makanya langsung saya tertarik. Lah kamu kan nanamnya gimana? Gitu kan? Karena apa? Saya ingat kenapa pokok anggur dan carangnya ini Tuhan mengumpamakan itu sebagai kita dengan dia pokok anggur, bukan memberi contoh mangga umpamanya, bukan memberi contoh durian gitu ya, enggak, tapi pokok anggur dan carangnya itulah kita gitu. Menarik ternyata di dalam menanam anggur orang itu selalu punya bonggolnya, punya induknya. Induknya ini yang penting. Kemudian dia punya cabang utama, ada beberapa cabang utama. Nah, di cabang-cabang utama inilah nanti keluar stomata atau matanya dia, itu nanti ditempelkan sama anggur yang kita mau. Anggur ini mau jadi apa? Karena setiap bonggol ini belum tentu akan menghasilkan anggur yang sama, tergantung carangnya. Tergantung carangnya dia umpamanya anggur red glove umpamanya. Akan keluar red glove nanti ke belakang sono terus berkembang panjang, kemudian di cabang berikutnya masukkan anggur cabang yang lain, umpamanya anggur yang tanpa biji itu apa, crimson. Nah, saya suka itu crimson, itu enak itu, tanpa biji soalnya kalau makan tinggal gitu langsung enak. Nggak usah ngurusin bijinya. Nah, itu juga begitu dimasukkan itu ke carang utamanya, nanti jalur itu akan keluar crimson dan seterusnya. Jadi memang dan cabang ini kalau dilepas dan ditanam ke tanah nggak tumbuh, mati dia. Harus tertanam di pokok anggur.
Itulah tadi disebutkan di Yohanes 15, kita harus tertanam di pokok anggur. Apapun keadaannya, yang dirawat nanti apa? Yang dirawat adalah pokok anggurnya supaya dia tidak kekurangan nutrisi dan kemudian cabang-cabang ini dibersihkan. Persis contohnya sama Alkitab. Saya bilang, wah dahsyat ya. Ternyata Tuhan pakai contoh pokok anggur dan cabang carang-carangnya ini memang karena seperti itu. Kita juga mesti dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dibersihkan dengan firman Tuhan. Nah, ini yang selalu saya bicarakan. Kalau kita sedang mau membersihkan keadaan diri kita, memang dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang bagaimana? Apakah firman Tuhan yang kejar setoran yang kemudian sehari 3 pasal harus selesai? Ya nggak apa-apa. Ada yang bahkan ada yang 10 pasal. Enggak apa-apa, silahkan. Go ahead dengan kejar setoran seperti itu. Bangga gitu. Karena saya juga pernah ngalamin, saya pernah ngejar 1 tahun harus selesai satu Alkitab. Ternyata selesai gitu ya. Itu satu prestasi. Tetapi apakah itu berguna? Saya kok lihat kurang berguna. Dan makanya selalu saya bilang mari, makanya di Yosua 1 dikatakan renungkanlah firmanku siang dan malam. Merenungkan itu bukan baca kejar setoran, tetapi kita dengarkan firman. Satu ayat kalau nggak ngerti, kita bahas, kita renungkan, kita tak. Bahkan yang sering saya saksikan juga, kalau ada satu ayat yang tidak kita pahami, tanyakan kepada Tuhan supaya ayat itu dijelaskan oleh Tuhan. Dan serius, Tuhan akan menjelaskan. Apapun yang kita tanyakan, ayat apapun yang kita nggak paham, Tuhan akan jelaskan. Kemudian kenapa tadi kita sebagai carang ini hidupnya tinggal rileks saja? Karena kita nggak cari makanan. Kita nggak berusaha. Makanan, nutrisi dikirim dari pokok anggur. Jadi tinggal dari pokok anggur masuk, kita hanya membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita itu membersihkan diri kita dari pikiran kita yang jelek, pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang nggak bener. Itu yang dibersihkan. Kalau kita kan apa yang mau dibersihkan? Tangannya dipotong juga enggak. Tetapi pikiranlah yang dibereskan. Supaya pikiran-pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang jernih, kemudian diisi oleh firman. Tuh, makanya rileks karena di dalam hidup ini itu yang namanya cara nggak teriak-teriak, ayo pokok anggur kirim 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 nutrisinya, aku sudah kekurangan ini. Pokok anggurnya itu tahu apa yang harus dia lakukan. Yang penting bagaimana kita itu. Jadi yang penting bagaimana kita di dalam menerima firman Tuhan, bagaimana kita menerima nutrisi dari pokok anggur yang benar itu. Jadi itu yang pasti kita perhatikan. Mendingan kita berpikir dan mendekat kepada Tuhan dan kita belajar nempel sepenuhnya, tinggal di dalam Dia. Jadi tinggal itu adalah bukan cuman berada, tetapi betul-betul ada dan bergantung penuh kepada Dia. Makanya jangan panik. Itu yang perlu kita pahami. Jangan panik, jangan takut, jangan gelisah. Apapun yang terjadi. Sehingga kita tahu bahwa pokok anggur itu pasti menyuplai nutrisi buat carang-carangnya. Tidak ada orang yang ditinggalkan. Itu yang perlu kita percayain. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Jadi koneksinya harus kuat, nempel kepada pokok anggur itu. Mari kita menempel kepada pokok anggur. Kata tinggal, tinggal itu berdiam dan menetap. Bukan hanya berdiam kemudian pindah-pindah. Pokok anggur itu harus berdiam dan menetap. Sehingga dia di dalam satu rangkaian musim, dia akan berbuah. Itu akan dibersihkan oleh firman. Jadi intinya relax, God is good all the time. Apapun situasinya. Jangan bilang begini, saya cukup nempel seminggu sekali, saya cukup nempel seminggu 2 kali dengan firman, dengan pokok anggur. Anda bisa ngelihat tentang HP. HP ya, HP itu kalau dicas full, maka dia berfungsi penuh. Sehari 1 jam, 2 jam dipakai masih bisa. Sehari mungkin ada yang mulai lowbat. Itulah kalau carangnya tidak tinggal di dalam Tuhan. Jadi HP-nya akan jadi lowbat. Kalau lowbat gimana? Mati lama-lama. Iya, kalau minimal
minimal kalau lowbat itu kan ada notif biasanya ya, ada notif itu apa, ada pesan dari HP-nya. Baterainya udah tinggal sedikit, lanjut atau enggak. Nah, karena kita sudah tahu, oh bentar lagi ini ya udah lanjut deh, nanti bentar lagi kita bisa cas. Pada saat kita bilang lanjut, sama HP-nya apa yang dilakukan? Beberapa fungsi itu dimatiin sama dia. Semakin enggak dicas lagi, beberapa fungsi akan dimatiin. Makin nggak dicas lagi, lama-lama apa? Mati. Makanya untuk supaya kita bisa rileks, marilah kita tertanam di dalam pokok anggur. Dan kita memahami prinsip-prinsip bahwa segala sesuatu sudah ada perhitungannya. Daud pun membawa membawa batu 5 biji itu juga dengan perhitungan dan ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di kantung yang sudah terbiasa dia pakai. Artinya dia biasa berjuang, biasa menghadapi masalah, biasa menghadapi persoalan di dalam dia hidup, di dalam dia mengembalakan kambing domba, biasa. Jadi percayalah, persoalan yang kita hadapin adalah persoalan yang biasa. Jadi relax, God is good all the time. Apapun masalahnya, percaya saya semua bisa diselesaikan pada saat kita tinggal di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita dikuatkan, semoga kita dimampukan untuk tinggal di dalam Dia, untuk terus berserah kepada Dia, untuk terus mencari kehendaknya sehingga kita tahu bagaimana kita bergerak, bagaimana kita bertindak dengan tetap menempel kepada pokok anggur dan kita membersihkan diri kita sehingga bukan hanya kita menerima nutrisi dari pokok anggur itu atau pemahaman atau firman dari Tuhan, tetapi kita pun siap berbuah. Kalau kita dibersihkan, maka kita akan menjadi carang, cabang, atau pribadi yang siap berbuah. Dan kalau buah ini dari pokok anggur yang benar, maka buahnya akan manis dan tinggal tetap di dalam hidup kita dan itu akan menjadi kesukaannya Tuhan karena Tuhan itu pengusaha disebut tadi dia di ayat 1 Bapakulah pengusahanya. Dia pengusaha itu nggak mau rugi pada saat kita nempel kepada pokok anggur akan dilihat sama dia bersih nggak, berbuah nggak, wajib berbuah itu, ternyata berbuah itu wajib. Bukan cuma kita dengar Tuhan, kemudian kita dengarkan firman, terus kemudian kita mengamini segala sesuatu, tapi kita tidak berbuah, itu akan timbul masalah. Bapak Ibu, jadi relax, God is good all the time. Itu pesan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu, biarlah Engkau yang terus menolong kami, memberkati kami, memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu Tuhan, sehingga kami pun boleh rileks, kami pun boleh percaya, karena kami percaya pada saat kami rileks, artinya kami beriman kepadamu Tuhan, artinya kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sehingga apapun yang sedang kami hadapin, persoalan apapun yang sedang ada di mata kami, di depan mata kami percaya semuanya adalah demi kebaikan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu, biarlah Engkau juga memberkati jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Berkati mereka semua dan hikmat-Mu turun atas mereka dan pengurapan-Mu terus turun atas mereka juga sehingga mereka menerima pemahaman-pemahaman baru untuk bisa menghadapi hidup ini. Walaupun hidup ini semakin sulit, tetapi bersama-Mu Tuhan, kami bisa Tuhan. Bersama-Mu kami bisa bertahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.